muda dengar baik-baik. Engkau sementara dengar khotbah ini, kau periksa hidupmu. Kecenderungan hatimu kemana? Kecenderungan jiwamu kemana? Kecenderungan rohmu kemana? Lebih tertarik kepada perkara-perkara kudus, lebih tertarik kepada keintiman, lebih tertarik kepada praise and worship, lebih tertarik kepada pelayanan, lebih tertarik kepada menjara jiwa, atau lebih tertarik kepada main gadget. Khotbah sedang berlangsung, kau buka handphonemu, tapi bukan untuk catat khotbah, bukan untuk dengar firman. Kau lihat TikTok. Tahu tidak orang muda dengar, sikap kita kepada Tuhan sangat ditentukan oleh sikap kita kepada firman. Alkitab berkata, siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Saya serius ini. Dan memang dosa memisahkan kita dengan Allah. Firman Allah berkata, bukan tanganku kurang panjang untuk menolongmu, bukan telingaku kurang tajam untuk mendengarkanmu, tetapi dosamu, pelanggaranmu yang membuat aku bersembunyi. Makanya jangan heran orang muda, sekalipun kita sudah lama di GSJA, sering ikut youth dan sejumlah kreatif ministry telah dilakukan dalam wilayah pelayanan kita, tapi seperti yang Pak Franky Kuncoro katakan, Anda tidak rasa apa-apa. Memang Anda sibuk, memang Anda berkeringat, memang Anda menabur uang, tapi Anda datang dalam keadaan hampa, pulang dalam keadaan hampa. Engkau yang Tuhan lihat jahat. Dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Lompat ke ayat 12, dia bilang apa? Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Tadi aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecil. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Makanya Bapak Ibu, jemaat, orang-orang muda, lebih gampang mana mengajarkan anak-anak berbuat baik atau anak-anak berbuat dosa? Lebih gampang mana ajar dia untuk memuji Allah atau ajar dia mengeluarkan kata-kata kotor? Lebih gampang dia tangkap kalau mengajarkan dosa. Kenapa? Karena dia lahir dengan membawa potensi dosa. Mau anak nabi ke, anak rasul ke, anak imam besar ke, anak ketua BPP ke, anak ketua BPD ke, anak gembala sidang ke. Yesus bilang apa? Jangan halang-halangi anak-anak itu datang kepadaku. Kenapa? Karena anak kecil itu menurut Mazmur 51 ayat 7, dari dalam kandungan dia sudah bawa dosa. Kita tidak percaya doktrin tabula rasa yang mengatakan anak itu lahir putih bersih. No, anak itu turunan Adam dan Hawa. Pohon mangga yang ditanam 100 tahun yang lalu masih hidup di tahun ini. Setiap pucuk yang keluar padanya adalah pucuk mangga. Semua keturunan Adam dari kandungan sudah bawa dosa masing-masing. Perhatikan ayat ini, Mazmur 51 ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Dalam kesalahan aku diperanakan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Orang-orang muda, Bapak Ibu jemaat terkasih, pasang telinga baik-baik. Kalau sudah kondisinya seperti ini, Yesus berkata, kita adalah hamba dosa. Kita adalah hamba dosa. Itu apa adanya kita kalau tidak dekat dengan Tuhan. Itu apa adanya kita kalau tidak tinggal dalam Tuhan. Kita apa? Hamba dosa. Yohanes 8 ayat 34 secara eksplisit Yesus Kristus mengatakan, siapa yang berbuat dosa, dia adalah hamba dosa. Perhatikan. Kata Yesus kepada mereka. Kata Yesus kepada mereka. Aku berkata kepadamu. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Get closer adalah tema luar biasa
yang sedang Tuhan pakai melalui pengurus DKMN, DKMD, GSJA Indonesia untuk mau kasih tahu kita semua betapa bahayanya dosa itu dan kita harus segera dimerdekakan dari dosa. Yang setuju tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Segera dimerdekakan dari dosa. Kalau tidak apa? Kehidupan kita akan terbolak-balik. Ya. Kehidupan terbolak-balik itu maksudnya apa? Adik-adik dan semua kita. Yang jahat kita anggap baik. Itu udah terbalik gitu. Yang baik kita anggap jahat. Ada orang-orang kalau yang sudah dimerdekakan. Kalau gembalanya atau ketua youth-nya mengumumkan. Anak-anak setiap Sabtu atau Jumat ada ibadah youth ya. Dia menganggap bahwa gembalanya atau ketua youth-nya adalah Allah Tuhan, adalah sahabat, adalah saudara, dan ini orang baik. Tapi kalau belum dimerdekakan, dia bilang siapa lu sok ngatur gua? Siapa lu sok ngatur gua? Lu bokap bukan, nyokap bukan, sok ngatur lu. Kamu tidak kasih makan saya, ngapain sok ngatur hidup saya? Yang mengajak dia untuk mengalami yang namanya get closer. Dia anggap orang jahat. Kayak saya dulu. Kalau orang ajak saya ke gereja, saya bilang jangan sok suci dong. Tapi kalau orang ajak party, mabuk-mabukan, nonton bokep. Nah, ini besti gua nih. Mengerti kebutuhanku. Kebutuhanku dulu ya. Kebutuhanku bukan firman. Kebutuhanku bokep. Inilah dosa. Orang muda dengar baik-baik. Engkau sementara dengar khotbah ini. Kau periksa hidupmu. Kecenderungan hatimu kemana? Kecenderungan jiwamu kemana? Kecenderungan rohmu kemana? Lebih tertarik kepada perkara-perkara kudus, lebih tertarik kepada keintiman, lebih tertarik kepada praise and worship, lebih tertarik kepada pelayanan, lebih tertarik kepada menjara jiwa, atau lebih tertarik kepada main gadget. Khotbah sedang berlangsung, kau buka handphonemu, tapi bukan untuk catat khotbah, bukan untuk dengar firman. Kau lihat TikTok, kau lihat cara bumbu masak tahu. Kalau saya malaikat saya tempel engkau langsung di sini. Benar. Tahu tidak orang muda dengar. Sikap kita kepada Tuhan sangat ditentukan oleh sikap kita kepada firman. Alkitab berkata, siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Saya serius ini. Anda silakan ukur seberapa hormatmu kepada Allah. Ketahuan dari seberapa perhatianmu saat firman Allah yang kau baca, saat firman Allah disampaikan. Apalagi saya kalau yang khotbah, kau coba cek jejak digital saya. Saya khotbah akan dipenuhi ayat. Kenapa? Karena khotbah itu beritakan firman, bukan cerita nenek moyang saya dari NTT. Nggak ada untungnya. Kalaupun saya kasih kesaksian, kesaksian yang sesuai firman. Artinya kita tidak selalu mengeluarkan ayat sekian, pasal sekian. Bukan itu poinnya. Apapun yang kita katakan, kalau senada dengan isi hati Allah, ada di dalam Alkitab, based on Bible, maka saya percaya kalau ada dasarnya dalam Alkitab, itu artinya memang isi hati Tuhan sedang diseberangkan. Amin, kekasih Tuhan. Kita bukan, Pak Frank, kita dibilang kita bukan hanya jago musik atau lompat-lompat, hura-hura. Pas ada event besar, panggung besar, tenda besar, lighting, sound bagus, baru seolah-olah Tuhan ada. No. Kalau Anda belum dimerdekakan dari dosa, kau lompat sampai mabok, pulang kekudusan, ngomong keintiman, ngomong get closer sebagai tema-tema jadul. Ini kebutuhan utama kita. Yang setuju tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Anda dan saya dekat dengan Tuhan. Dengar. Kau memiliki Yesus. Sesungguhnya kau memiliki segala-galanya. Orang boleh punya semua-mua. Tapi tanpa Yesus sesungguhnya dia tidak punya apa-apa. Nol.
Kondisi terbalik ini kelihatan di beberapa data. Di dalam Yesaya 5 ayat 20. Di sana Yesaya menggambarkan orang-orang yang diperbudak oleh dosa, dijajah oleh dosa, hidupnya terbolak-balik. Jahat dibilang baik, baik dibilang jahat, gelap dibilang terang, terang dibilang gelap. Perhatikan. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik. Dan kebaikan itu jahat. Terbalik dia, kebaikan itu jahat katanya. Yang mengubah kegelapan menjadi terang. Ya. Dan terang menjadi kegelapan. Ini bahaya berat. Dan yang mengubah pahit menjadi manis. Aha. Dan manis menjadi pahit. Saudara, ini kondisinya. Yeremia 4 ayat 22. Ini lampu mau menyala jangan mati hidup tidak jelas. Ini lampu nih. Mana nih mau yang bagaimana sebenarnya? Kita nih anak terang atau anak gelap atau anak mati hidup. Tapi di layar tetap oke. Tuh hancur banget kan? Aslinya saja sudah hancur begini. Kalau tambah begini lagi kan lebih rusak. Wah, Anda menurunkan nilai saya ini. Yang pasti dong. Keren, tapi alat-alat sudah oke lah ya. Saudara, nanti pulang saya nonton kembali ini. Jangan sampai mengecewakan ya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yeremia 4 ayat 22 memberi keterangan itu. Jadi definisi dosa itu begini. Kalau kita diperbudak oleh dosa, tidak dimerdekakan dari dosa, maka yang terjadi ini orang-orang muda, bahkan semua jemaat yang hadir, panitia, dengar. Dosa itu adalah keaktifan terhadap apa yang tidak dikehendaki Allah. Dan kepasifan terhadap apa yang dikehendaki Allah. Itu dosa. Kalau melangkah ke gereja pasif. Tapi kalau melangkah ke party, melangkah kepada hal-hal yang tidak ada hubungan dengan kekekalan. Wow, cepat dia. Tanpa diajarin cepat. Gereja jarak cuma 500 meter. Beratnya minta ampun. Tempat pesta sampai Manado. Jalan bisa 5-6 jam. Go. Kita hancur-hancuran di Manado. Anda lihat ini. Itu kalau diperbudak dosa, Anda akan pasif untuk kehendak Allah. Tapi Anda akan aktif untuk apa yang tidak dikehendaki Allah. Ini mulut kalau nyembah Tuhan berat. WL sudah mau hampir mati di panggung. Dia tetap kayak pakai lem Alteco di mulut. Nempel gak bisa buka mulut. Tapi kalau cerewet yang gak ada ujung pohon, cerewet yang tidak jelas, paling lancar DP mulut. Cerita ini, gosip sana, gosiplah rumah tangga Pak RT, gosiplah rumah tangga Pak Lurah, gosip rumah tangga gembala. Itu mulut langsung lancar. Tapi kalau menyembah Tuhan di gereja dia kayak patung pancoran. Tidak bergerak. Tapi anak Tuhan sejati, kalau engkau dimerdekakan. Gelap. Hello. Kita diterangi malam ini. Amin. Saya tahu ini biaya ini habis ngeri-ngeri ini. Amin. Bahkan tanah ini pun dibeli, betul? Ini tanah sampai dibeli demi Anda semua. Ini ada biaya yang besar dari warga gereja sidang jemaat Allah supaya Anda bisa berkumpul. Pengorbanannya luar biasa. Tidak boleh disia-siakan. Tidak boleh disia-siakan. Kalau tanah ini tidak dibelikan, Anda tahu kita tidak bisa bikin kegiatan di sini. Tapi ada jemaat murah hati yang diberkati oleh Allah sampai beli tanah ini. Dan Tuhan menyertai. Sudah beli lagi Tuhan tahu. Walaupun beli, tapi kalau hujan hancur kita. Betul. Tapi Tuhan bikin apa? Tidak hujan. Anda pikir ini kebetulan? No. Allah menghendaki. Ada orang-orang muda Gesia. Ada jemaat yang hadir. Malam ini engkau dilepaskan. Malam ini engkau dipulihkan. Malam ini engkau disembuhkan. Malam ini hatimu dicelikan. Kau pikir ini show? Kau pikir ini kegiatan buang-buang biaya? Kau pikir ini kegiatan duniawi? No. Ini proyek kerajaan Allah. Kau pikir Tuhan utus saya jauh-jauh dari NTT ini mau bikin apa di sini? Hah?
Kita pulang dalam kelepasan. Ada kenangan luar biasa. Kenangan apa? Setan lari pontang-panting. Kenangan apa? Jiwa-jiwa dibangkitkan. Kalau gereja lahir Tuhan pakai hanya 12 orang. Satu gagal diganti lagi dengan Matias. Lalu berlanjut 120 orang. Lanjut 3.000. Maka saya percaya hal yang sama. Yang dikerjakan oleh Roh Pentakosta. Masih bisa Allah kerjakan malam ini. Siapkan dirimu. Buka hatimu. Jadi saudara-saudara, kalau sudah keadaan model begini, apa yang terjadi? Orang kalau keadaan sudah bolak-balik, sebenarnya begini. Dia tuh pasti ada keinginan mau baik. Saya pengen berubah. Saya pengen hormat orang tua. Contoh yang lebih praktis, saya akan fokus kuliah saya tuntas. Saya akan fokus pelayanan yang ditugaskan kepada saya memberi yang terbaik. Sudah ada keinginan. Tapi kalau keinginan ini muncul dalam keadaan dijajah dosa, dengar. Nanti apa yang Anda lakukan bertolak belakang dengan keinginanmu. Saya buktikan pakai data. Buka Roma pasal 7. Mulai ayat 18 atau 19 deh. 19 dia bilang begini, perhatikan. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik. Sebenarnya dia pengen baik. Saya pengen berhenti rokok. Saya pengen lepas narkoba. Saya pengen berhenti dari pacaran najis. Karena selama ini sudah Kristen. Tapi pacaranku tetap pacaran kotor. Pacaran mesum. Pacaran tidak kudus. Aku pengen berhenti. Tapi jatuh lagi. Tapi jatuh lagi. Kau tahu apa penyebabnya? Kau dijajah dosa tuh. Lanjut. Yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki. Itu kan. Yaitu yang jahat Aku yang mau aku yang perbuat. baik. Tapi kok realitanya yang jahat yang aku buat. 20. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki. Maka bukan aku lagi yang memperbuatnya. Siapa yang buat? Tetapi dosa yang diam di dalam aku. Saya yakin kok Anda mau berubah ke orang-orang muda. Tapi kenapa ya? Di KKR semangat, menangis, pulang kumat lagi. Tobat kumat. Kamu perlu dimerdekakan. Kamu perlu dimerdekakan. Dan satu-satunya pribadi yang bisa memerdekakan kita hanya Yesus. Makanya dia bilang apa? Tinggal dalam aku. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Makanya kalau kita bandingkan dengan Yohanes 8 ayat 32. Yesus berkata apa dalam ayat itu? Kalau Anda dan saya mengerti, tangkap pesan Tuhan, kebenaran Allah, kita merdeka. Perhatikan. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan siapakah kebenaran yang sesungguhnya? Dialah Yesus Kristus. Dalam ayatnya yang ke-36 dikatakan di sana. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu. Kamu pun benar-benar merdeka. Kamu pun benar-benar merdeka. Get closer with Him. Amin. Kalau tidak kita tidak akan merdeka. Kita kayak orang acting, kayak orang Yahudi zaman dulu. Pakai jubah putih. Yesus bilang, kau di luar putih tapi di dalamnya busuk, kata Yesus. Kita tidak mau begitu jemaat. Amin. Satu-satunya yang bisa memerdekakan kita hanya Yesus. Kenapa? Karena sesungguhnya, jemaat dengar, saya sudah mau habis. Perhatikan baik-baik. Biasa kalau sudah mau habis, begini telinga berdiri semua. Saudara, sebenarnya saudara tahu harga paling mahal di dunia ini apa? Bukan emas, bukan perak, bukan iPhone 15. Gara-gara iPhone beberapa gadis jual diri tidur dengan om-om, saya tahu. Hanya karena mau gaya, mau pakai barang bagus, kasih dirinya tidur dengan om-om brewokan. Bukan saya ya, ini om di lain, di Uganda. Dia pikir dirinya semurah itu. Hanya mau pakai barang branded. Barang limited edition. Jual diri. Dengar.
yang paling berharga dalam diri Anda dan saya itu adalah nyawa. Itu paling berharga. Dalam Mazmur 48, maksud saya 49, ayat 8 dan ayat 9. Di sana diterangkan apa yang paling mahal, ya nyawa. Tidak ada harta apapun dunia ini yang bisa membayar satu nyawa, supaya saudara tahu. Perhatikan. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Kenapa? Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya. Terlalu mahal harga pembebasan nyawanya. Dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Tidak ada yang bisa lawan itu. Matius 16 ayat 26. Yesus bilang apa? Kau punya seluruh dunia, tapi kalau kamu kehilangan nyawamu, dengan apa kau mau bayar itu nyawa? Tidak bisa. Next. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Orang muda kau berharga, dengar ini. Amin. Terus. Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Tidak ada. Berarti nyawa terlalu mahal. Pernah ingat Yesus pindahkan setan dari seorang yang kerasukan setan? Pindahkan setan-setan ke dalam 2000 babi. Di Sulawesi Utara. Babi satu ekor berapa ya? Berapa? Saya pakai harga NTT ya. Babi di NTT yang setinggi begini, apalagi urusan adat, khususnya buat daerah saya di Sumba misal. Kan NTT itu luas ya, ada Flores, Alor, Timor, ada Sumba, ada Rote, ada Sabu, ada Semau, ya kan. Nah daerah Sumba untuk urusan adat itu babi bisa 20 sampai 30 juta. Di Papua lebih ngeri. Babinya kecil dan menjengkelkan. Harganya bisa 50 juta. Ya sudah, kita pakai harga Papua deh, nggak jadi NTT. 50 kali 2000 berapa anak-anak? 100 miliar atau 10 miliar? 100 M ya. Kalau salah tidak dosa juga, ini bukan firman, hanya matematika aja. Kita udah lama tinggalkan SD. 100 miliar. Bagi Yesus, andai kata pakai standar harga itu, 100 miliar tidak ada apa-apanya dibanding jiwa orang yang kerasukan itu. Coba saya beri pertanyaan sejujur-jujurnya. Kalau Anda punya 100 M dan punya satu kerabat yang kerasukan setan, Anda pilih mana? Korbankan 100 M-mu dan si gila ini sembuh, atau kau bilang biar dia mati pelan-pelan? Babi 2 ekor pakai syukuran, masih bisa putar modal 998 ekor. 1998 ekor. Tapi bagi Yesusmu tidak. Dan kalau Anda baca data itu, Yesus sampai diusir. Yesus sampai diusir dari kota itu. Karena Yesus dianggap merugikan pemilik-pemilik babi itu. Tapi poinnya bukan itu. Poinnya adalah bagi Yesus satu nyawa sangat-sangat mahal. Itulah kenapa dia datang. Dia mati di Golgota. Anda tahu hargamu berapa? Hargamu adalah darah Yesus Kristus. Kita tidak bisa dibayar pakai rupiah. Kita tidak bisa dibayar pakai dolar. Kita tidak bisa dibayar pakai perak atau emas. Makanya dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 secara eksplisit Tuhan bilang begini dalam data itu. Supaya engkau tahu betapa berharganya engkau, jemaat. Sejauh suaraku didengar, engkau sangat berharga. Perhatikan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana. Bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. Bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal. Melainkan dengan darah yang mahal. Darah siapa itu? Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Anda tahu kronologi darahnya tercurah. Dia datang ke dunia ini. Dia pencipta dunia ini. Dunia tolak dia. Dia datang tujuan utama sebelum kita non Israel. Pertama-tama untuk Israel. Israel tolak dia. Di dalam
Yohanes 1 ayat 10 dan 11 diterangkan dua hal itu. Dunia tidak mengenal dia, bangsa pilihannya tolak dia. Perhatikan. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijanjikan olehnya. Ya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Dia pencipta langit dan bumi, dunia tidak mengenalnya. 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Itu Israel. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Lalu dia pergi ke Nazaret. Apakah Nazaret terima? Kampung halamannya tolak dia. Dalam keluarganya tidak dukung dia. Anda baca itu Yohanes pasal 7 ayat 5. Saudara-saudaranya tidak percaya pada dia. Perhatikan. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Lalu bagaimana dengan murid-murid? Di Taman Getsemani semua lari tinggalkan dia. Padahal sebelumnya mereka janji, aku rela begini. Dimulai dari Petrus. Akhirnya yang lain juga bilang, saya mau setia. Bukan cuma Petrus loh. Petrus hanya motor penggerak. Yang lain tuh janjinya sama. Mungkin Anda baca belum pernah ketemu. Malam ini saya bukakan. Bukakan Markus 14. Ayat 29 sampai 31. Awalnya Petrus, Tuhan tegur, anak ini tidak berjanji dengan Roh Kudus. Ini emosi sesaat. Ini hanya orang NTT bilang atau orang Manado bilang makam puji. Perhatikan. Kata Petrus kepadanya. Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Kelihatan hebat bukan? Padahal ini tanpa Roh Kudus karena belum hari Pentakosta. Terus. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok dua kali, engkau telah menyangkal aku tiga kali. Lalu Petrus apakah bertobat? Tidak, Petrus tambah kumat, tambah menyala abangku. Oh, abang menyala, yang lain terbakar oleh nyala semangat palsu dari Petrus. 31. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata. Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Yang lain? Semua yang lain pun berkata demikian, demikian juga. Langsung lompat ayat 50. Kemana mereka kira-kira? Langsung 50. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Wow. Orang muda, jangan kayak mereka ya. Ini malam-malam kelepasan. Jangan menang janji, janji-janji betul. Lari semua. Dunia tolak Yesus, Israel tolak Yesus, Nazaret tolak Yesus, keluarganya tolak dia, murid-murid tinggalkan dia. Tapi puji Tuhan, masih ada Bapa di sorga. Amin. Tapi tahukah Anda, Bapa juga tinggalkan dia. Perkataan keempat di salib bunyinya apa? Eli, Eli, lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus benar-benar sendiri. Demi siapa? Demi aku dan kau. Demi aku dan kau. Dan malam ini dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan beri kelegaan kepadamu. Dalam kondisi hancur, di Taman Getsemani darahnya, peluhnya menjadi darah. Mahkota duri ditanam begitu rupa sampai darah keluar dari tengkorak kepalanya. Dia ditampar, dia diludahi demi kita. Sesi pencambukan adalah sesi yang mengerikan. Cambuk Romawi itu gagangnya pendek, cabangnya 3. Di setiap ujung dari cambuk itu, kalau bukan ditaburi timah, kadang-kadang tulang yang diruncing atau logam yang lain. Itu jangankan kena tubuh manusia, meja pun hancur, saudara-saudara. Dan menurut tradisi, korban dibungkukan, ditelanjangi dan dibungkukan. Lalu ada 2 algojo, satu dari sisi yang lain, satu dari sisi yang lain. Secara berbalas-balasan mereka cambuk. Waktu ujung dari cambuk itu kena di daging, dia akan nancap. Dan pada waktu ditarik akan memberi sobekan. Carikan daging mentah yang luar biasa. Dan tahukah Anda, kalau mereka lihat darah, mereka cambuk tidak sesuai aturan. Semakin melihat darah dari korban, eksekutor-eksekutor itu akan semakin bergairah mencambuki korban.
Para penafsir mengatakan dalam sesi pencambukan ini hanya melahirkan dua kemungkinan. Yang pertama mati dan yang kedua pasti gila. Pakar-pakar yang sangat dekat dengan konteks zaman, seperti Josephus Flavius, seorang sejarawan Yahudi, dia mengatakan apa, dan juga seperti William Barclay, William Hendriksen, Albert Burns, dan sejumlah teolog lain, mereka bilang apa? Kemungkinan organ-organ bagian dalam dari tubuh Tuhan kita kelihatan waktu sesi pencambukan. Sudah kondisi begitu. Punggungnya seperti bubur, dia harus pikul salib, melewati Via Dolorosa. Itu perjalanan kurang lebih 1 kilometer. Untuk apa perjalanan itu? Yang pertama, memberi efek jerah. Yang kedua, siapa tahu sepanjang 1 kilometer itu ada yang mau berdiri dan menjadi pembela bagi dia. Tetapi ternyata tidak ada satupun yang membela dia, karena semua tinggalkan dia. Termasuk mereka yang sudah rasakan mujizatnya, lari tinggalkan dia. Setelah itu dia dipaku, dia disiksa. Sebelum disalib-salib, dibanting-banting. Tapi dalam keadaan itu dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Anda tanya siapa pembunuh Yesus? Tentara Romawi? Pilatus? Herodes? Imam-imam kepala? Sesungguhnya kita semua pembunuh Yesus. Gara-gara kita dia mati. Kau jangan tunjuk sana sini. Kamu tahu dia mati di Golgota gara-gara siapa? Gara-gara kita. Yesaya bilang, pemberontakan kita, kejahatan kita ditanggungan kepada dia. Di Golgota itu, itulah puncak kejahatan manusia. Seluruh kejahatan manusia ditimpakan pada Yesus. Tapi good news from heaven, di Golgota itu juga puncak kasih Allah. Di Golgota itu darahnya tercurah, dan darahnya yang tercurah yang akan memerdekakan kita dari dosa.